Malam itu, heningnya paviliun mewah ini seolah hanya diisi oleh suara napas kami yang saling berkejaran. Aku berdiri mematung di sisi tempat tidur king size yang beraroma kayu cendana dan mawar segar. Di depanku, seorang wanita yang selama ini dikenal sebagai pengusaha besi yang dingin dan tak tersentuh, kini duduk dengan keanggunan yang meluluhkan nyaliku. Helena, wanita berusia 52 tahun yang baru saja resmi menjadi istriku, menatapku dengan binar mata yang begitu dalam. Gaun tidur sutra berwarna merah marun yang ia kenakan sangat kontras dengan kulitnya yang terawat dan masih tampak kencang. Tanganku bergetar hebat saat mencoba melonggarkan dasi yang terasa mencekik leherku. Aku, seorang laki-laki berusia 28 tahun yang awalnya hanya seorang asisten pribadi, kini berada di satu ruangan yang sama untuk memulai hidup baru. "Jangan gugup, Ardi," bisiknya lembut. Suaranya yang serak-serak basah membuat dadaku semakin berdegup kencang, seolah jantung ini ingin melompat keluar. Aku melangkah mendekat, merasakan aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuh saat jemariku menyentuh bahunya yang halus. Malam ini, bukan lagi soal jabatan atau harta, melainkan tentang pengabdianku pada wanita yang telah memilihku di antara barisan pria mapan dan tampan yang mengantre di depannya. Di bawah cahaya lampu temaram, kami akhirnya membiarkan perasaan yang selama ini terpendam meledak dalam kelembutan malam pertama yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Kisah ini mungkin terdengar seperti mimpi bagi sebagian orang, atau bahkan sebuah skandal bagi mereka yang senang bergunjing. Namun bagiku, ini adalah perjalanan tentang menemukan rumah dalam jiwa yang jauh lebih matang. Namaku Ardi. 3 tahun lalu, aku datang ke kantor pusat PT Global Megatama, hanya dengan sebuah ijazah sarjana manajemen dan ambisi untuk mengubah nasib keluargaku di desa. Aku diterima sebagai asisten pribadi Helena, janda kaya raya yang telah memimpin imperium bisnisnya selama 20 tahun sendirian setelah suaminya tiada. Helena adalah definisi wanita besi. Dia tegas, perfeksionis, dan sedikit bicara. Di kantor, semua orang segan padanya. Tapi, di balik meja kerja yang dingin itu, aku melihat sisi lain yang tidak pernah dilihat orang lain. Aku melihatnya kelelahan setelah rapat maraton. Aku melihatnya sering termenung menatap hujan dari balik jendela lantai 30. Dan aku melihat kesepian yang teramat sangat di balik matanya yang tajam. Awalnya, tugasku hanya mengurus jadwalnya, memastikan kopinya selalu hangat dengan suhu yang tepat, dan menyiapkan berkas sebelum ia tiba. Namun, lambat laun, kepercayaan itu tumbuh. Helena mulai sering mengajakku makan malam setelah jam kerja selesai, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai teman bicara. Kami membicarakan banyak hal, mulai dari filsafat hidup hingga kenangan masa kecil kami yang sangat berbeda. Dia tumbuh dalam kemewahan namun kurang kasih sayang, sementara aku tumbuh dalam kesederhanaan namun penuh kehangatan keluarga. Perbedaan itu justru membuat kami saling melengkapi. Aku ingat suatu malam saat kami terjebak macet total di tengah hujan badai Jakarta. Helena tampak sangat cemas karena kilat yang menyambar-nyambar. Tanpa sadar, aku menggenggam tangannya untuk menenangkannya. Dia tidak melepasnya. Justru, dia mengeratkan genggamannya dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Saat itulah, getaran itu pertama kali muncul. Tentu saja, banyak pria di luar sana yang mencoba mendekatinya. Ada pengusaha properti berusia 40 tahunan yang selalu mengirimkan bunga setiap pagi. Ada pula model pria muda berusia awal 20-an yang sering mencoba menggoda lewat pesan pribadi di media sosial. Mereka semua mengejar Helena karena kecantikannya yang abadi, statusnya, dan tentu saja hartanya. Namun, Helena selalu menanggapi mereka dengan dingin. Suatu kali aku memberanikan diri bertanya padanya, mengapa dia tidak memilih salah satu dari mereka yang secara fisik dan status jauh lebih sebanding. Helena hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Ardi, pria yang mengejarku karena apa yang aku punya itu banyak,
Tapi pria yang mengerti kapan aku sedang merasa takut di balik wajah tegarku, itu hanya kamu. Kata-kata itu menghantam jantungku dengan keras. Aku sadar, perasaanku padanya bukan lagi sekadar rasa hormat kepada atasan, melainkan cinta yang mendalam kepada seorang wanita. Proses pendekatan kami tidaklah mudah. Aku harus melawan rasa rendah diriku sendiri. Bagaimana bisa aku, yang hanya seorang asisten dengan gaji bulanan, bersanding dengan wanita yang bisa membeli apa saja yang ia mau? Namun Helena adalah wanita yang mandiri. Dia tidak butuh hartaku. Dia hanya butuh hatiku. Dia yang meyakinkanku bahwa cinta tidak mengenal kasta atau usia. Dia yang memintaku untuk tetap menjadi diriku sendiri. Ardi yang jujur dan tulus. Saat aku akhirnya melamarnya di sebuah taman kecil di pinggiran kota yang jauh dari kemewahan, dia menangis bahagia. Itu adalah pertama kalinya aku melihat sisi rapuh dari sang wanita besi. Pernikahan kami digelar dengan sangat privat di sebuah villa di Bali, hanya dihadiri oleh keluarga inti dan sahabat terdekat. Meski begitu, bisik-bisik negatif tetap ada. Banyak yang menuduhku hanya mengincar hartanya, atau menyebut Helena sedang mengalami puber kedua. Namun, kami berjanji untuk tidak membiarkan suara-suara itu merusak apa yang telah kami bangun. Bagiku, Helena adalah segala-galanya. Usianya yang 52 tahun justru memberinya pesona yang tidak dimiliki gadis-gadis muda, kedewasaan dalam bersikap, ketenangan dalam menghadapi masalah, dan kedalaman rasa yang sangat tulus. Dan sekarang, di malam pertama kami sebagai suami istri, aku merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Gugup? Tentu saja. Dada ini berdebar begitu hebat, hingga aku merasa bisa mendengarnya sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, tepat di sampingnya. Wangi tubuh Helena begitu memikat. Campuran antara parfum mahal dan aroma khas kulitnya yang menenangkan. Dia meraih tanganku, lalu membimbingnya untuk menyentuh wajahnya. Kita sudah sampai di sini, Ardi. Tidak perlu ada yang ditakutkan lagi, ucapnya dengan nada yang sangat menyejukkan. Aku menatap matanya, menemukan kepasrahan dan cinta yang murni di sana. Perlahan, aku memberanikan diri untuk mengecup keningnya, sebuah tanda penghormatan dan janji untuk menjaganya selamanya. Keheningan malam itu terasa begitu indah. Setiap sentuhan kami terasa sangat bermakna. Sebuah komunikasi tanpa kata yang menyatakan bahwa kami adalah milik satu sama lain. Dengan penuh kesantunan dan kelembutan, kami membiarkan malam itu mengalir begitu saja. Perasaan gugup yang tadinya menyelimuti perlahan berganti dengan kehangatan yang menjalar ke seluruh relung jiwa. Kami akhirnya melakukan itu, menyatukan dua raga dalam ikatan suci yang penuh dengan rasa syukur dan kasih sayang. Tidak ada ketergesaan, hanya ada kelembutan yang menyentuh hati terdalam. Malam itu menjadi saksi bisu bahwa cinta sejati tidak pernah memandang angka, melainkan kualitas rasa yang dibangun di atas kejujuran. Setelah malam yang luar biasa itu, kehidupan kami sebagai suami istri berjalan dengan penuh dinamika. Aku tidak lagi bekerja sebagai asisten pribadinya secara formal, namun aku tetap menjadi pendamping setianya dalam setiap langkah bisnis dan pribadinya. Kami sering menghabiskan waktu luang dengan berkebun, atau sekadar duduk di balkon sambil menikmati kopi pagi. Helena mulai belajar untuk lebih rileks dan menikmati hidup, sementara aku belajar banyak tentang kepemimpinan dan ketegasan darinya. Perbedaan usia kami justru menjadi kekuatan. Aku membawa energi muda dan tawa ke dalam hidupnya yang selama ini terlalu kaku, sementara dia membawaku ke dalam dunia pemikiran yang lebih dewasa dan tertata. Seringkali, saat kami menghadiri acara-acara sosial, aku masih menangkap tatapan sinis atau senyum merendahkan dari beberapa orang. Namun, aku cukup menggenggam tangan Helena dengan erat, dan dia akan membalasnya dengan senyuman yang seolah berkata bahwa semua itu tidak penting. Kami tahu apa yang kami miliki, dan itu sudah lebih dari cukup. Helena sering berkata bahwa di usianya yang sekarang,
Dia tidak butuh lagi validasi dari dunia. Dia hanya butuh seseorang yang benar-benar ada saat ia bangun tidur dan sebelum ia menutup mata. Dan akulah orang itu. Melihatnya bahagia adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Aku ingat suatu sore kami sedang berjalan-jalan di pantai, melihat matahari terbenam. Helena bersandar di dadaku, dan aku memeluknya dari belakang. Ardi, terima kasih karena telah memilihku di saat dunia menganggapku sudah terlalu tua untuk dicintai, bisiknya pelan. Aku mencium puncak kepalanya dan menjawab, Helena, terima kasih karena telah memilihku di saat dunia menganggapku tidak layak untuk memilikimu. Kami tertawa kecil bersama, menyadari betapa uniknya skenario takdir yang kami jalani. Kisah cinta kami adalah bukti bahwa setiap orang memiliki waktu dan jodohnya masing-masing. Tidak ada aturan baku dalam cinta, kecuali kejujuran dan ketulusan. Usia hanyalah sebuah angka di atas kertas identitas. Namun jiwa tidak pernah menua jika dirawat dengan kasih sayang. Aku bangga menjadi suami dari seorang Helena, bukan karena hartanya, tapi karena kekuatan jiwanya yang luar biasa. Dan aku berjanji akan terus menjaganya, menghormatinya, dan mencintainya dengan cara yang paling tulus, setiap hari, sampai maut memisahkan kami. Kami adalah dua manusia yang berani melawan arus demi menemukan pelabuhan yang tenang, dan disinilah kami sekarang, bahagia dalam kesederhanaan cinta yang luar biasa.